Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Halaman King Yun. Langit bersinar melalui cabang-cabang pinus dan bambu, memancarkan cahaya dan bayangan di tanah. Angin sepoi-sepoi datang, membawa nafas segar dari rerumputan dan tanah. Ye Yunlan menatap anak laki-laki berjubah muda yang sedang bersantai di kursi rotan, terdiam sejenak, dan berkata, "Aku ingin pergi sebentar." Su Yi terkejut dan bertanya, "Kembali ke alam Changsuan?" Ye Yunlan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatan keluarga Ye yang datang ke benua Changqing seharusnya bukan hanya Ye Changchun dan yang lainnya. Aku harus menyelidiki situasi dan memverifikasi satu hal." Su Yi berkata, "Apa?" Ye Yunlan berkata, "Saya khawatir pembunuh dari klan mungkin juga datang." Pembunuh. Ketika nama panggilan ini disebutkan, ekspresi Ye Yunlan menjadi jarang bermartabat. Su Yi berkata dengan penuh minat, "Dia sangat kuat." "Itu tidak kuat, itu sesat." Dengan darah di tangannya, Ye Xiao terlihat sangat lembut, pemalu, dan sangat disukai. Tapi di dalam tulangnya, dia adalah seorang cabul yang menganggap membunuh sebagai cara hidup, dan menikmati pembunuhan. Ye Xiao saat ini sudah berada di tahap tengah alam roda roh. Meskipun dia memiliki level rendah di klan, statusnya sangat tinggi. Di depannya, Ye Changchun dan 7 tetua lainnya harus menahan diri. Alis rendah, hormat. Di alam Changsuan, dunia menganggap Ye Xiao sebagai pembunuh paling berbahaya dari generasi muda klan Ye, sementara di keluarga Ye, Ye Xiao dibudidayakan sebagai pemimpin generasi muda, yang berpikir lebih sedikit dalam 10 tahun, atau bahkan 100 tahun, Ye Xiao akan dapat membuktikan dirinya dalam pembantaian dan menjadi seorang kaisar. Ketika saya datang ke benua Changqing, klan sedang mendiskusikan bahwa kita harus mengirim orang-orang kuat dan Ye Xiao ke benua Changqing untuk mencari peruntungan. Dan sekarang, aku meragukannya, dia ada di sini. Setelah mendengarkan, Su Yi berkata, "Mengapa kamu melihatnya?" Ye Yunlan berkata, "Ye Xiao lahir di sisi keluarga Ye. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, dan dia dibesarkan oleh pamannya Ye Changchun." Su Yi segera mengerti dan berkata, "Aku membunuh Ye Changchun hari ini, apakah kamu khawatir Ye Xiao akan datang untuk membalas dendam?" Ye Yunlan tampak rumit, mengangguk dan berkata, "Dengan apa yang aku ketahui tentang Ye Xiao, dia pasti akan datang untuk membalas dendam padamu." Su Yi mendengus dan berkata, "Apakah kamu pikir aku bukan lawannya?" Ye Yunlan terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, "Mungkin Anda pikir saya khawatir, tetapi dengan kekuatan yang Anda tunjukkan dalam pertempuran hari ini, saya khawatir tidak mungkin menjadi lawan Ye Xiao." Su Yi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Membunuh Ye Changchun hari ini tidak lebih dari menggunakan pedang Xuanwu, tetapi tidak menggunakan semua kekuatan sama sekali. Melihat ketidaksetujuan Su Yi, Ye Yunlan berkata, "Sekitar 10 tahun yang lalu, ketika Ye Xiao pertama kali memasuki alam roda roh, dia menyimpulkan roda roh Dao besar dengan penampilan yang menakutkan. Roda roh itu seperti matahari hitam, dan itu mencerminkan pemandangan gunung dan darah, dan tulang putih seperti hutan, yang disebut api penyucian pembunuh. Sejak itu, Ye Xiao menjadi tak terkalahkan. Di tingkat alam roda roh dunia Changsuan, apakah itu orang tua dengan Taoisme yang kuat atau karakter alam roda roh teratas di dunia, hampir tidak ada saingan yang bisa ditemukan. Dan sekarang, dia telah mencapai kesempurnaan besar dari fase roh, yaitu, di klan Yeku, kecuali segelintir monster tua yang bisa menekan Ye Xiao, semua orang, bukan lawan Ye Xiao." Berbicara tentang ini, Ye Yunlan menghela nafas. Tetapi saya melihat Su Yi membelai dagunya dan berkata, "Jika Ye Xiao sekuat yang Anda katakan, saya menantikan dia datang kepada saya untuk membalas dendam, jadi, jika Anda melihatnya Ye Xiao ini, katakan padanya bahwa aku akan tinggal di kota Jiuding untuk sementara waktu, dan jika dia ingin membalas dendam, dia bisa datang kepadaku." Penulisan bersama dan dia berbicara untuk waktu yang lama, tidak hanya gagal membuat Su Yi khawatir, tetapi juga membangkitkan semangat juang di hatinya. "Ngomong-ngomong, apakah Ye Xiao dan ibuku sedang berlibur?" Su Yi bertanya.
Ye Yunlan mengangguk dan berkata, ingat apa yang saya katakan tentang nasib baik Zuyuan Shenzang. Alasan mengapa orang-orang tua itu menghalangi ibumu untuk mewarisi nasib baik ini dengan segala cara yang mungkin adalah untuk membuat nasib baik ini pergi. Nasib baik adalah diserahkan kepada Ye Xiao untuk membuka jalan baginya untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Namun, Ye Xiao dilahirkan dalam garis agunan. Menurut aturan klan, kecuali semua anggota klan langsung seperti ibumu dan aku mati, jika tidak, bakatnya bertentangan dengan langit dan tidak dapat diwarisi. Ciptaan ini. Su Yi tiba-tiba menyadari. Dalam analisis terakhir, ada ketidaksepakatan serius dalam klan Kun Wu Ye tentang siapa yang harus mewarisi harta leluhur. Justru karena ibunya Ye Yufei memiliki kualifikasi untuk mewarisi sehingga dia akan dihitung pada tahun itu. Jika kamu mengatakan itu, bukankah situasimu juga sangat berbahaya? Su Yi memandang Ye Yunlan. Ye Yunlan berkata, jika mereka berada di alam Changsuan, mereka tidak akan berani main-main. Lagi pula, aturan keluarga Ye ada di sana, dan ada beberapa orang di kerajaan yang duduk di kota, dan mereka akan pasti tidak melihatku dibunuh oleh orangnya sendiri. Su Yi berkata, tapi ini adalah benua Changqing. Tidak peduli seberapa kuat kaisar keluarga Ye Anda, tidak mungkin untuk melintasi penghalang batas dan mencapai dunia ini. Ini juga berarti bahwa agar Ye Xiao mewarisi harta leluhur di masa depan, klanmu tidak hanya akan menggunakan segala cara untuk membunuhku, tetapi juga menyingkirkanmu. Ayo, Ye Xiao dapat mewarisi harta leluhur. Ye Yunlan terdiam. Justru itulah yang dia khawatirkan. Lupakan saja, aku menyarankan kamu untuk tidak melihat keluarga Ye lagi. Setelah memikirkannya, Su Yi berkata, jika aku membunuh Ye Changchun, Ye Xiao akan membenciku sampai ke tulang, dan aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan membunuhmu untuk melampiaskan amarahku. Situasi seperti ini pasti terjadi. Dijaga. Ye Yunlan tahu bahwa berbahaya untuk datang ke benua Changqing, tetapi untuk saudara perempuannya, ibunya Ye Yufei, dia masih datang. Bahkan jika selir Ye Yu telah jatuh, Ye Yunlan tidak menyerah, dan berencana untuk membawa dirinya ke keluarga Ye untuk mewarisi harta leluhur. Atas dasar ini, Su Yi tidak bisa melihat Ye Yunlan menderita. Melihat Ye Yunlan tertegun, dia berkata dengan lega, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Meskipun aku bukan lawan Ye Xiao, aku yakin akan keluar dari tangannya. Setelah jeda, dia berkata, terlebih lagi, aku yakin sebelum kedatangan dunia yang cerah, Ye Xiao tidak boleh bertindak gegabah, meskipun dia membunuh seperti orang gila, dia sama sekali tidak sembrono dan impulsif. Su Yi berkata, apakah kamu benar-benar bertekad untuk pergi? Ye Yunlan mengangguk dan berkata, aku harus pergi dan melihat berapa banyak ahli yang dibawa Ye Xiao ke sini kali ini. Su Yi mengangguk tanpa membujuk. Segera, Ye Yunlan bergegas pergi. Rekan Taoisu, siapa sebenarnya pamanmu barusan? Xia Huang dan Wang Jiu telah menunggu di samping, dan pada saat ini mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Bagus. Su Yi mengangguk, menjelaskan secara singkat masalah keluarga Kun Wu Ye, dan akhirnya berkata, jangan khawatir, keluhan ini tidak akan memengaruhi keluarga kerajaan Daxia Anda. Xia Huang tersenyum, saya, Xia Yunjing, tidak takut pada sesuatu. Su Yi tidak membahas topik ini lagi, dan berkata langsung, dalam 3 hari, ketika arai batas kota Jiuding dapat diperbaiki, pada saat itu sudah cukup. Itu dapat mengancam kehidupan orang-orang di roda roh. Jika musuh berani memasuki kota Jiuding, tidak ada bedanya dengan melemparkan dirinya ke dalam jaring. Hati Xia Huang bergetar, dia mengambil napas dalam-dalam, membungkuk dan berkata, terima kasih, rekan Taois, bahkan jika ada bencana di masa depan, keluarga kerajaan Daxia saya akan hidup dan mati bersama dengan sesama Taois. Maju dan mundur bersama. Bagaimana Su Yi bisa peduli tentang ini? Dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, dalam 7 hari, dunia yang mempesona itu akan datang, kamu harus bersiap lebih awal, aku mungkin bisa melindungimu, Su Yi. Untuk sementara, tapi itu tidak mungkin untuk melindungi Anda seumur hidup, Anda harus jelas tentang ini. Dalam analisis akhir, yang paling penting adalah menjadi kuat. Xia Huang mengangguk.
Segera, dia membawa Wang Jiu pergi. Ye Xiao, karakter seperti ini benar-benar langka. Su Yi berbaring di kursi rotan, berpikir. Pada hari yang sama, berita tentang pertempuran Danau Jinling keluar, menyebabkan kegemparan besar di dunia. Kekuatan Su Yi sekali lagi menarik perhatian dunia. Sebaliknya, reputasi Shen Suyun sangat terpengaruh. Bahkan jika duel antara dia dan Su Yi belum benar-benar dipentaskan, semua orang tahu bahwa Shen Suyun sudah kalah dalam kontes yang tidak dipentaskan ini. Pada saat yang sama, klan Kun Wuye juga telah menarik perhatian banyak kekuatan besar di dunia. Dalam 7 hari lagi, dunia yang mempesona akan datang. Pada saat ini, munculnya kekuatan aneh dari klan Kun Wuye telah membuat semua kekuatan besar di dunia mencium bau bahaya. Dapat disimpulkan bahwa ketika dunia yang cerah datang, kekuatan aneh seperti Kun Wuye ditakdirkan untuk datang satu demi satu untuk bersaing memperebutkan dunia yang hebat. Pada akhirnya, dunia akan mengalami perombakan menyeluruh. Saya hanya tidak tahu, siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya, dan siapa yang akan mendominasi dunia. Di dunia, arus bawah melonjak. Di gunung yang sepi. Malam itu seperti air, tanpa bintang atau bulan. Ye Xiao duduk di samping api unggun, memegang gulungan di tangannya, dan membalik-baliknya dengan cahaya api. Wajahnya yang tampan dan adil adalah warna yang damai dan lembut. Rambutnya yang hitam panjang dan lebat jatuh ke pinggangnya, dan dia mengenakan jubah sederhana lengan panjang, memancarkan pesona yang nyaman dan santai. Dia tampak seperti seorang sarjana yang penuh dengan buku. Tidak jauh dari sana, orang-orang kuat dari keluarga Ye sedang berjongkok atau berdiri, membicarakan sesuatu, tetapi suara mereka sangat rendah, seolah-olah mereka takut mengganggu Ye Xiao. Suara mendesing. Tiba-tiba, seekor burung pipit perak menyapu langit malam, dan ketika dia mencapai api unggun, dia berubah menjadi seorang wanita muda dengan mantel bulu perak. Dia mengerutkan kening dengan kecemasan. Tetapi ketika saya melihat Ye Xiao yang sedang membaca, dia akhirnya berhenti berbicara. Waktu berlalu. Untuk waktu yang lama, Ye Xiao menutup gulungan di tangannya, meregangkan pinggangnya, tersenyum dan menatap wanita bermantel bulu, dan berkata, apakah ketujuh tetua dalam masalah? Wanita dengan pakaian bulu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Ye Xiao, dan berkata, 7 penatua. Mereka sudah mati. Senyum di wajah Ye Xiao memudar. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan menyesapnya dengan tenang, dan bergumam, rasanya sangat buruk untuk mati sebelum meninggalkan magang. Sebuah kata berkibar, tetapi suasana tiba-tiba ditekan hingga ekstrim. Semua orang yang hadir bergidik dan wajah mereka sangat berubah. Api unggun berbunyi, menyebabkan wajah Ye Xiao Jiangxiu berkedip. Udara di daerah ini tampak stagnan dan membeku, dan suasana yang membosankan dan menyedihkan membuat kehadiran klan Ye yang kuat merasa tercekik. Untuk waktu yang lama, Ye Xiao tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan khawatir, kematian adalah hal yang normal, sekuat kita para biksu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat hidup selamanya. Meskipun saya marah, tapi itu tidak terlalu berantakan. Semua orang menghela napas lega. Apakah itu pria bernama Su Yi? Ye Xiao bertanya. Suaranya tenang dan penampilannya lembut. Wanita bermantel bulu itu mengangguk dan berkata, iya. Dia mengungkapkan informasi yang dia temukan. Setelah mendengarkan, Ye Xiao menyesap dari kendi, menjepit jari-jarinya, dan berkata, dia adalah putra Ye Yufei, keponakan Ye Yunlan, menurut garis keturunan klan, itu masih jam tangan saya. Kerabat. Semua orang saling memandang, tidak bisa menebak apa yang dimaksud Ye Xiao. Adapun Su Yi membunuh tetua ketujuh, itu bisa dimengerti. Ye Xiao berkata pada dirinya sendiri, lagi pula, kali ini tetua ketujuh dan yang lainnya pergi ke kota Jiuding kali ini untuk menyingkirkan Su Yi, dan satu-satunya kesalahan dapat disalahkan pada tetua ketujuh dan kurangnya kekuatan mereka. Semua orang terdiam. Ye Xiao mengatakan yang sebenarnya, tapi itu selalu membuat mereka panik. Ye Xiao menyesap anggur lagi dan bergumam, saya secara alami akan membalas dendam ini, tetapi tidak sekarang. Berbicara tentang ini, dia memandang wanita dengan pakaian bulu dan berkata, ceritakan tentang Ye Yunlan.
Wanita berpakaian berbulu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ye Yunlan datang ke benua Changqing ini lebih awal kali ini, hanya untuk menjemput selir Ye Yu, tetapi sekarang kita tahu bahwa selir Ye Yu sudah mati, oleh karena itu, sangat mungkin bahwa dia akan membawa Su Yi pergi dan memberi Su Yi kesempatan untuk mewarisi harta leluhur. Ye Xiao menghela nafas pelan, orang ini benar-benar keras kepala, garis langsung yang kuat dari klan Kunwu Ye kami meninggal lebih awal, dan sisanya sekarang, kecuali dia, Ye Yunlan selain beberapa kemampuan, generasi lain semuanya tua, lemah, sakit, dan cacat, dan sulit untuk menjadi iklim. Dalam keadaan seperti itu, dia masih merindukan harta leluhur, tetapi dia sedikit di atas kepalanya. Siapa bilang tidak? Wanita berpakaian bulu mencibir, jika bukan karena menjaga aturan dan kasih sayang klan, bagaimana mungkin Ye Yunlan melompat ke hari ini? Dahulu kala, bencana yang mirip dengan larangan dunia kuno terjadi di alam Changsuan. Sebagai penguasa alam Changsuan, keluarga Ye juga mengalami dampak yang besar. Untuk melawan bencana besar ini dan membiarkan klan bertahan, orang-orang kuat dari klan Kunwu Ye tidak ragu untuk berdiri. Tetapi pada akhirnya, meskipun dia membantu klan untuk menyelesaikan bencana kehancuran, garis langsung keluarga Ye menderita banyak korban. Pada tahun-tahun berikutnya, kekuatan garis langsung keluarga Ye menjadi semakin menurun. Sebaliknya, itu adalah kekuatan jaminan Ye yang menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Namun, Taoisme Kaisar yang lahir di garis langsung telah terkikis oleh kekuatan bencana Great Dao, dan itu tidak dapat bertahan selama bertahun-tahun. Ye Xiao menggosok kendi di tangannya, tersenyum, dan berkata, saya tidak bisa mengatakan itu, keluarga Ye kami telah selamat dari bencana Dao besar hingga hari ini. Kami tahu bunga, lagi pula, kami adalah keturunan langsung, kami tidak bisa berbuat banyak. Setelah jeda, dia berkata lagi, tapi, jika sesuatu terjadi padanya di benua Azure ini, itu bukan urusan kita. Mata klan Ye berkedip, kata-kata Ye Xiao jelas berarti sesuatu. Tuan muda, Ye Yunlan bukanlah ancaman, tapi bagaimana Su Yi harus menangani ini? Wanita di jalan pakaian bulu. Ye Xiao meminum anggur di dalam panci dan bergumam, keluarga Ye kami adalah yang paling tabu untuk saling membunuh dengan klan yang sama, tetapi untungnya, Su Yi ini bukan dari klan kami, belum lagi, 7 tetua dan yang lainnya. Atau dibunuh olehnya, maka tentu saja Su Yi harus mati. Berbicara tentang kata, kematian, mata Ye Xiao tiba-tiba menjadi cerah, dan ada kilau haus darah yang samar di kedalaman pupilnya. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, mari kita tunggu, dunia indah dari benua Changqing akan datang, keberuntungan ini, saya tidak boleh melewatkannya. Wanita berpakaian berbulu itu mengangguk dan berkata, alasan mengapa paman kecil kami mampu membuktikan dirinya sebagai kaisar pada awalnya adalah karena ketika dunia cerah Changsuan Realm datang, dia memenangkan yang paling kuat kekuatan sumber Dao, dengan demikian membangun fondasi yang paling kokoh dan lengkap untuk menjadi kaisar. Dengan latar belakang dan bakatmu, kamu secara alami akan dapat melakukan ini di masa depan. Ye Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, metode ini hanya cocok untuk pamanku, bukan aku. Kembalilah ke cara lama paman kecil. Menurut pendapat saya, itu jauh dari cukup untuk hanya merebut kekuatan Dao besar di benua Azure ini. Tuan muda harus mewarisi kekuatan harta leluhur, dan mungkin tuan muda dapat dipenuhi kebutuhan kaisar. Ye Xiao tersenyum tidak setuju, dan berkata, mengenai pertanyaan kultivasi, jika Anda hanya mengandalkan kesempatan, Anda akan jatuh ke posisi yang lebih rendah. Tentu saja, jika saya cukup kuat, peluang ini untuk saya, ini adalah lapisan gula pada kue. Berbicara, dia mengeluarkan gulungan itu lagi dan mulai membacanya. Melihat ini, wanita bermantel bulu berhenti berbicara. Semua orang di keluarga Ye tahu bahwa ketika Ye Xiao sedang membaca, hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah diganggu. Bahkan orang tua dari klan mengatakan bahwa bahkan jika langit jatuh, itu tidak akan mempengaruhi studi Ye Xiao. 2 hari kemudian, Su Yi sepenuhnya memperbaiki arai batas kota Jiuding. Meskipun kekuatan ini mungkin tidak sekuat pada puncaknya, itu masih cukup untuk mengancam karakter spiritual realem. Pada titik ini,
hati Xia Huang tenang. Juga di malam hari, Su Yi sedang minum dengan Wen Xinzhao di halaman ketika orang tua buta itu datang. Apakah kamu terluka? Melihat pandangan pertama lelaki buta tua itu, Su Yi sedikit mengernyit, sangat menyadari bahwa napas pihak lain sedikit tidak teratur. Su Yi tiba-tiba berdiri, memandangi lelaki tua buta itu dari atas ke bawah, dan akhirnya mendarat di bekas luka di sisi leher lelaki tua buta itu, berkata, ini dilukai oleh orang kuat di Aula Mengpo. Orang tua buta itu tampak malu, dan berkata dengan malu, saya menemukan tunggul yang sulit, dan saya tidak sengaja tergores. Jika itu adalah luka daging biasa, itu akan sembuh sejak lama, tetapi luka ini tidak biasa. Su Yi berkata, berdiri diam. Orang tua buta itu tercengang. Tidak menunggu dia bereaksi, dia melihat Su Yi menjulurkan tangan kanannya, tanda cubitan di antara telapak tangan dan jarinya. Tekan. Bekas luka di antara leher lelaki tua buta itu terbakar seperti api, dan retakan itu terbuka, memperlihatkan daging merah yang menggeliat, dan rasa sakit yang membakar muncul, membuat tubuh lelaki tua buta itu kaku. Tapi dia mengingat nasihat Su Yi dan tidak berani bergerak. Panjangnya sekitar 1 kaki, jernih, dan memiliki atmosfer aneh yang sangat redup. Orang tua buta itu terkejut, ini adalah semacam harta rahasia yang disebut, Sutra Jiwa-Jiwa, yang diwarisi dari Aula Mengpo. Ini sangat menyeramkan, dan akan dibungkus dalam jiwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan lawan. Su Yi berkata dengan santai, setelah waktu yang lama, selama pikiran Kastor bergerak, roh lawan akan sepenuhnya dikendalikan oleh Kastor seperti boneka. Pria tua buta itu tiba-tiba berkeringat dingin, menatap benang sutra abu-abu di tangan Su Yi, menggertakkan giginya dan berkata, tidak heran pria itu tidak mengejarku ketika aku melarikan diri, ternyata dilakukan padaku sejak lama. Tangan dan kaki. Kamu tunggu di sini. Berbicara, Su Yi menghilang seperti pita di halaman Qingyun. Di sebuah restoran di sisi Danau Jinling. Jadi itu halaman Qingyun tempat Su Yi tinggal. Seorang gadis cantik dengan rok kasa hitam dengan kulit seputih salju bertanya. Namun, ekspresinya tenang dan halus, mengungkapkan kesucian. Tepat. Di seberang gadis itu, duduk seorang pemuda berjubah Cina, menatap lurus ke arah gadis itu dengan tatapan obsesi. Terima kasih, kamu bisa pergi sekarang. Gadis itu tersenyum. Pria muda di Huapao mengangguk patuh, bangkit dan pergi. Ketika dia berjalan keluar dari restoran, dia sepertinya bangun tiba-tiba, melihat sekeliling, dan bergumam dengan bingung, mengapa saya di sini? Dalam benaknya, ingatan gadis berbaju hitam itu benar-benar hilang. Bagaimana keturunan lampu hantu bisa memilih sarkofagus, bagaimana bisa muncul di samping Su Yi? Mungkinkah asal Su Yi juga terkait dengan Netherworld? Di restoran, gadis berbaju hitam itu sedang berpikir. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya yang cantik dan lembut berubah sedikit, pria itu, bisakah kamu menghancurkan harta rahasiaku, benang jiwa? Gadis bergaun hitam itu bangkit, dan sosoknya menghilang ke dalam hujan rintik-rintik. Di restoran sebesar itu, tidak peduli itu pengunjung, penjaga toko, dan yang kedua, mereka semua tidak menyadari bahwa ada satu pelanggan yang berkurang di restoran. Atau, dari awal hingga akhir, tidak ada yang tahu bahwa ada seorang gadis cantik dan menakjubkan yang tinggal di sini. Setelah gadis berbaju hitam meninggalkan restoran, dia keluar dari kota. Dia tidak berbalik sampai dia berjalan keluar dari gerbang kota Jiuding dan datang ke sebuah gunung di jarak yang sangat jauh, dan matanya yang indah dengan mata yang dalam dan mata musim semi melihat ke arah kota Jiuding. Orang tua buta itu bukan hal yang baik, dan kamu Su Yi jelas bukan hal yang baik, dan aku akan datang kepadamu untuk menyelesaikan akun nanti. Gadis berbaju hitam itu bergumam dalam hati dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, tubuhnya yang anggun sedikit membeku. Saya melihat tidak jauh di depan saya, dan saya tidak tahu kapan sosok tinggi muncul. Itu adalah Su Yi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.